warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 10 kelas E Aljabar Linear Elementer. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang polinomial interpolasi, tepatnya di example 7, yaitu tentang approximate integration atau aproksimasi integral. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Pratista Agatha. Saya Ali J. Akbar. Saya Randa Luneta. Selamat Fatir Akbar. Saya Muammar Fakir Rahman. Oke, di sini kami langsung masuk ke topik yang pertama yang akan disampaikan oleh Renda. Oke, jadi di sini kita akan membahas sesuai yang sudah dibilang oleh Dista, yaitu kita akan membahas sebelum kita mulai, kita tuh harus tahu dulu apa itu interpolasi polinomial. Jadi, interpolasi polinomial itu sebenarnya itu cara buat nyari satu kurva dalam bentuk persamaan polinomial yang bisa itu ngelewatin semua titik data yang udah kita punya. Jadi bayangin kalau misalkan kita punya beberapa titik koordinat di beberapa titik di bidang koordinat x, y, mau itu dari hasil percobaan, perhitungan, atau bahkan data dari fungsi tertentu. Nah, itu tuh dibanding daripada titik-titik itu cuman berdiri sendiri-sendiri, kita tuh bisa satuin titik-titik tersebut yang menjadi halus. Nah, kurva itu bisa dibentuk supaya pas banget lewat semua titik. Nah, itu disebut sebagai interpolasi. Jadi sebenarnya secara konsep itu tuh ada aturan dasar yang sebenarnya itu penting banget. Jadi kalau misalkan kita punya n titik yang nilai x-nya itu semuanya beda. Nah, maka kita kan bisa selalu ada satu polinomial unik yang bisa lewat semua titik itu. Dan juga derajat tertingginya itu adalah n-1. Jadi contohnya nih, kalau misalkan ada dua titik. Nah, kalau misalkan dua titik itu kita gabung kita tarik garis, itu tuh bisa bikin garis lurus. Nah, itu namanya itu polinomial derajat. Ada titik kalau misalkan kita tarik garis itu atau disebut derajat dua. Nah, kalau misalkan 4 titik, berarti itu kita bisa bikin sebagai kurva atau bisa kita sebut juga sebagai polinomial derajat 3 dan terusnya. Jadi sebenarnya interpolasi polinomial ini tuh sebenarnya ngebantu banget buat kita buat nyambungin titik-titik yang terpisah. Jadi akhirnya jadi satu fungsi yang mulus. Metode interpolasi polinomial juga berguna banget kalau misalkan kita mau perkirain nilai di antara titik-titik yang udah ada tuh berapa dan gimana, atau mau dapat fungsi sederhana yang bisa melewati pola data yang sebenarnya itu jauh lebih rumit. Nah, kita kan akan membahas soal yang tersebut ini, F. Jadi sebelum kita mulai, kita tuh lihat dulu kalau misalkan kita lihat di soal ini, kita tuh mau cari nilai integral dari fungsi integral dari 0 sampai 1 dari sin v x kuadrat per 2 terhadap x. Nah, masalahnya kan kalau misalkan kita lihat, fungsi itu kan nggak bisa kita integralin secara langsung, karena sebenarnya bentuknya itu nggak punya anti turunan yang bisa dinyatain dalam fungsi-fungsi dasar, misalkan kayak polinomial, eksponensial, atau bahkan trigonometri biasa. Nah, makanya kita tuh nggak bisa pakai cara manual atau bahkan rumus umum yang integral yang biasa kita pakai. Nah, makanya supaya tetap bisa kita hitung luas di bawah kurva dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 1, kita tuh bisa pakai pendekatan atau namanya itu aproksimasi. Nah, jadi sebenarnya tuh lebih ke daripada kita ngehitung fungsi aslinya itu yang jauh lebih rumit, nah kita bisa ganti dengan fungsi lain yang bentuknya tuh sebenarnya mirip, tapi lebih gampang diintegralkan. Nah, fungsi pengganti ini itu disebut juga sebagai interpolasi polinomial. Polinomial yang nilainya sama dengan fungsi aslinya di beberapa titik tertentu. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Tista. Baik, dari tadi kita dari integral dari x sama dengan 0 sampai 1. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Renda, fungsi ini susah dihitung. Jadi kita cari cara pintasnya dengan cara kita mengganti dengan fungsi yang mirip dan lebih mudah dihitung. Sebagaimana dijelaskan juga, polinomial interpolasi kita mengambil titik-titik
interval. Nah, dalam kasus em, persamaan yang rumit tadi, mengambil titik sampel ada 5 titik sampel. Yang pertama itu adalah ketika x0 sama dengan 0, lalu ketika x1 sama dengan 0,25, x2 sama dengan 0,5, x3 sama dengan 0,75, dan x4 sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa menghitung suatu nilai fungsi yang melewati interval 0 sampai 1. Sebagai contoh, misalnya f0. F0 memiliki nilai 0. F0,25 kita tinggal substitusikan setiap nilai X menjadi 0,25 dan seterusnya. Jadi kalau nanti jadi F,75, nilai X-nya juga berubah jadi 0,75. Dan di sini ada estimasi nilai masing-masing. Kita juga mengetahui dari sini terdapat 5 titik. Maka polinomial interpolasi yang kita gunakan adalah derajat 4. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh Pratista. Di step yang kedua, di sini tadi setelah substitusikan nilai XI, maka diperoleh nilai-nilai FI, di mana di sini terdapat 5 pasang titik data, ada X0, F0, ada X1, F1, ada X2, F2, ada X3, F3, dan X4, F4. Nah, karena di sini terdapat 5 titik data, N-nya adalah 5, maka polinomial relasi dengan derajat maksimumnya adalah N-1. Jadi derajat maksimumnya di sini adalah 4, di mana bentuk umum polinomialnya adalah seperti bentuk umum polinomial pada umumnya, yaitu Px sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah A3x pangkat 3 ditambah A4x pangkat 4. Nah, di sini kita lakukan pencarian interpolasi polinomial. Tetapi penurunan koefisiennya di sini tidak kami jelaskan secara step by step-nya. Di sini kami hanya langsung cantumkan hasil koefisiennya saja. Untuk penurunan koefisiennya itu bisa dilakukan dengan metode Lagrange atau metode Newton, atau bisa juga dengan sistem persamaan linear. Nah, di sini ada hasil dari interpolasi polinomialnya Px sama dengan bla bla bla. Tetapi di slide selanjutnya, di sini kami akan perlihatkan metode Lagrange yang digunakan untuk menemukan interpolasi polinomialnya. Nah, di sini bisa dilihat step by step cukup panjang dan rumit untuk polinomial Lagrange. Dan di sini bisa dilihat untuk di sisi kanan bawah hasil akhirnya adalah Px sama dengan sekian. Nah, itu adalah hasil dari polinomial interpolasinya. Di mana polinomial ini nantinya akan digunakan sebagai pendekatan bagi fungsi asli. Karena polinomial ini dipandang lebih mudah untuk diintegralkan atau dibuat anti turunannya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ali. Oke. Oke, di sini tadi kan udah dijelasin bahwa hal tersebut tuh ditemukan dengan yang namanya metode Lagrange, di mana dijelaskan bahwa derajat maksimal itu adalah X pangkat 4. Nah, ini merupakan ini bisa terjadi karena terdapat 5 titik yang ada, di mana titik pertama itu adalah 0. Nah, ketika titiknya itu 0, maka akan menghasilkan 0, dan kemudian ketika X1 itu di mana integral dari 0,0987796 X diintegralkan, maka akan menghasilkan 0,049398. Kemudian untuk X2 di mana nilainya adalah integral dari 0,762356 X pangkat 2 akan menghasilkan nilai 0,2541187 dan seterusnya. Sehingga ketika dijumlahkan akan menjadi 0,049398 ditambah 0,2541187 ditambah 0,5360725 dikurangi 0,401088, sehingga
hasil penjualannya adalah 0,4385012. Sehingga fungsi yang awalnya adalah integral dari sin px kuadrat per 2 akan menjadi integral dari px dx, sehingga hasilnya adalah 0,4385012. Oke, next selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatir Akbar. Lalu karena sudah ditemukan integral aproksimasinya, kita sekarang menghitung akurasi dari aproksimasinya. Dari cara menghitung akurasi aproksimasi dengan cara kita mengurangi hasil integral sin px kuadrat per 2 dari 0 menuju 1 dengan hasil mendekati 0,4382591. Kita kurangi dengan hasil integral aproksimasinya yang hasilnya itu mendekati 0,4385012. Hasilnya itu mendekati 0,000242 atau sekitar 0,055%. Artinya aproksimasi ini sangat baik. Atau kita bisa menggunakan dengan cara lain memasukkan nilainya. X-nya kita ambil contoh dengan 0,6. Kita masukkan ke sin px kuadrat per 2, kita masukin x-nya itu 0,6, hasilnya itu mendekati 0,535 dan 268. Kita masukkan hasil kita x ini P0 akan mendekati 0,5369. Jika kita kurangi kedua hasil integral ini, selisihnya 0,016, cukup kecil. Itu menandakan polinomial ini mendekati fungsi dengan baik. Selanjutnya untuk grafik. Yang dijelaskan oleh Fatir tadi, hasil dari aproksimasinya itu adalah dengan cukup baik. Kurva pada gambar itu pada dasarnya menunjukkan dua versi dari fungsi yang sama tetapi didapat dengan cara yang berbeda. Garis hitam putus-putus adalah bentuk asli dari fungsi integral tersebut, atau nilai dari sin px kuadrat per 2. Sedangkan garis yang berwarna biru itu berasal dari versi aproksimasinya. Kita menggunakan titik-titik penting tadi yang berderajat 4, X sama dengan 0, X sama dengan 0,25, sampai ke X sama dengan 1. Kita paksa polinomial yang melewati semua titik itu sehingga menghasilkan garis biru. Dan sebagai perbandingan dapat dilihat perbedaan mereka itu hanya terjadi pada rentang yang sangat kecil. Sehingga hasil dari aproksimasinya dapat memperkirakan hasil dari integrasi fungsi awal dengan sangat baik. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Oke, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan mengenai approximate integration. Apabila dari kami masih banyak kekurangannya, kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.